Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dunga Fawasik, bisa dipanggil Dunga. Saya dari bisnis unit Kempis Privat Residen mengambil section dari transportasi vertikal atau elevator. Izinkan saya untuk berpresentasi kurang lebih 10-15 menit ke depan, di mana saya akan mempresentasikan tentang sistem transportasi vertikal atau lift. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pengendali lift. Untuk dari powernya, pertama dari DP panel lift, kemudian atau power gedung, kemudian akan menghubungkan ke breaker atau main breaker yang berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadi kelebihan beban, yang kemudian menghubungkan ke main control atau panel control lift yang berfungsi untuk mengontrol seluruh sistem gerakan lift. Kemudian yang terakhir menghubungkan ke traction motor lift, bagaimana definisinya untuk komponen utama sebagai pergerakan lift secara naik dan turun. Kemudian ada panel ARD atau automatic execution device yang berfungsi untuk sebagai alat mekanis penyelamat membackup ke landas terdekat ketika terjadinya blackout atau listrik mati. Dan dimana untuk supply-nya sendiri menggunakan baterai yang voltasenya 12 volt. Nah, 12 volt ini akan masuk panel ARD, yaitu ke trafo untuk di step up ke tegangan 220 untuk menghubungkan ke panel kontrol, dan untuk di step up ke 380 untuk menggerakkan ke traction motor lift. Untuk selanjutnya di samping ada gambar itu sebagai peluncur lift, di mana terdapat di mesin ada mesin traction, ada gubernur, kemudian ada pintu-pintu landing untuk menuju landing yang dituju. Di arah shaft ada kabin dan counterweight serta safety device. Kemudian di area pit terdapat buffer sakar, buffer counterweight serta bertraction dan sensor gempa. Selanjutnya dalam preventive maintenance lift, yang dimana untuk preventive maintenance lift sendiri yang dilakukan selama sebulan sekali oleh vendor. Yang total jumlah unit di Kempis Privat Residen ini jumlah 9 unit, yang dimana ada 6 merek berkah, yang 3 ada merek lift Hyundai. Kemudian untuk safety inspection lift yang dilakukan oleh vendor ini selama setahun sekali atau kita sebut sebagai JPSI. Untuk yang terakhir ada uji kelayakan operasional lift atau bisa disebut PJK 3 yang dilakukan oleh vendor yang ditunjuk oleh GI serta didampingi oleh vendor lift sendiri sebagai monitoring. Dan saya berikan juga ada form preferred maintenance dari ekosistem atau dari GI dan form LMR atau lift maintenance lift report. Nah, dari LMR ini semuanya yang dilakukan oleh vendor di lapangan atau ada temuan sekalipun nanti akan di input ke dalam form preferred maintenance dari ekosistem untuk segera dilanjuti. Selanjutnya metode atau mekanisme maintenance lift. Untuk metode atau maintenance lift sendiri terbagi sebagai berikut. Di antaranya ada pengujian sistem ARD atau automatic rescue device, pengecekan visual secara menyeluruh, pengukuran terhadap seluruh instrumen, pengecekan sistem pintu landing dan kabin, pengujian sistem komunikasi dan penerangan darurat, pengecekan dan pengujian sistem elektrik, mekanik serta elektronik. Kemudian ada pengujian sistem perangkat keamanan atau keselamatan. Nah, untuk pengujian sistem ARD ini meliputi dengan catatan untuk sangkar dan pintu sangkar level dan terbuka, kemudian lampu emergency menyala dan intercom terdengar jelas. Nah, ini satu kesatuan dari poin nomor 5, yaitu pengujian sistem komunikasi. Ini diuji dari tanpa power maupun ada power dari mesin lift maupun di kabin lift. Kemudian ada
pengecekan visual secara menyeluruh dan pengujian terhadap seluruh instrumen. Nah, di mana ini pengecekan dari ruang mesin dilakukan cleaning area atau cleaning panel, pengecekan terminasi atau pengujian tes fungsi mekanikal pintu serta cleaning area pit dan tes safety device yang ada di pit. Kemudian seperti gambar yang di samping, ini ada cleaning area pit, terus ada cleaning roller seperti roller with sangkar ataupun counterweight. Kemudian keempat, untuk pengecekan sistem pintu landing dan kabin, di mana untuk pengecekan sendiri melakukan pengecekan roller apakah ada retak maupun enggak, ataupun cleaning mineral dari pintu. Kemudian serta pengecekan roof apakah berikan retas atau tidak. Kemudian ada pengecekan dan pengujian sistem mekanik, elektrik, serta elektronik, di mana dilakukannya sendiri seperti tes fungsi mekanikal pintu, tes fungsi inspection dari ruang mesin, inspection dari atas sangkar, kemudian pengujian tes fungsi safety device. Seperti yang digambar ini, dilakukan pengecekan area pintu atau pengukuran pintu landing. Terakhir ada pengujian seluruh perangkat keselamatan dan keamanan, di mana untuk seluruh safety device di sistem lift ini akan dites fungsi apakah fungsi normal atau tidak. Kemudian untuk poin terakhir, dari hasil temuan yang dilakukan oleh vendor lift ini, maka akan dilaporkan ke pihak berwajib atau pihak gedung Komisi Privasi Presiden untuk segera ditindaklanjuti. Berwajib polisi ya. Berwajib polisi Pak. Aparat. Selanjutnya ada corrective maintenance lift, di mana untuk status pergantian spare part dari Komisi Privasi Presiden ini memiliki jumlah total, di mana ada 43 atau 100%. Yang sudah selesai berjumlah 38 atau persennya 88%, yang belum selesai ada 5 item atau 12%. Di mana untuk list spare part sendiri berjumlah 5 item elektronik. Seperti gambar yang di samping, ada penggantian modul dari PCB dari panel elektronik, dan ada penggantian display lift, kemudian ada penggantian motor fan dari ruang mesin, dan ada penggantian PCB modul dari panel kontrol juga. Sebagai informasi Bapak Ibu, untuk status penggantian spare part di Komisi Privasi Presiden ini bandingnya di tahun 2024 ini akan selesai, dikarenakan untuk pengadaan spare part sendiri membutuhkan kurang lebih 3 bulan, maka untuk planningnya tidak tersampai atau dilanjutkan di tahun 2025, tepatnya di bulan Maret. Demikian untuk presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Bunga untuk materinya. Selanjutnya dari Bu Katrina. Bu Vera. Bu Vera. Terima kasih buat presentasi. Bunga ya? Ya. Aku tuh tuker Bunga sama Rauf. Rauf ya, tapi yang Oh, gede. Dia kan ke ini apa? Susah bedanya. Oke, gimana perasaannya berdiri di situ? Biasa sih. Biasa aja. Belum. Saat saya pertama mungkin ada rasa gugus. Sekarang enggak kan? Normal kalau gugup mah. Terus apa lagi? Terus dalam pengolahan kata belum. Oh, oke. Tadi pengolahan kata kurang simple. Kurang maksimal. Ini yang buat kamu atau teman kamu? Saya. Kamu sendiri. Ya. Berarti kamu udah tahu dong apa yang mesti diopokin. Ya. Cuma dengan ini katanya itu masih kurang. Belajarnya sama Patrioto merangkai kata. Sempat latihan dulu sama Patrioto. Sempat Berapa kali latihannya? latihannya 2 kali. 2 kali.
Iya. Dari mulai minggu lalu sampai Minggu lalu kemarin sampai hari ini tadi pagi. tadi pagi. Iya. Kata tadi les. Ya, jadi kalau tadi kalau kamu bilang kamu agak bingung mau nyampaikan apa, ya itu tadi, karena mungkin kamu persiapannya kurang sehingga nggak tahu ya mau diomongin salah apa enggak nih gitu. Jadi mungkin lebih kepada persiapan sih gitu. Ya kalau tadi teman-teman kamu merangkai katanya bisa, berarti mungkin mereka persiapannya lebih dari kamu dari kamu yang kemarin-kemarin lah ibaratnya gitu. Jadi nanti kalau semisalkan berjodoh sama Green Indonesia, nah pasti yang kayak seperti ini pekerjaan ibaratnya report lah ibaratnya, ya kamu mesti harus sudah tahu, sudah lebih menguasai apa yang mau disampaikan. Ya Dunga ya. Ya. Dunga tuh mau lanjut kuliah lagi atau sekarang mau kerja? Nanti setelah dari sini. Kerja sih. Mau kerja? Iya. Mau kerjanya di mana? Udah tahu? Kalau ada kesempatan, iya. Kalau ada jodohnya di Iya. GI, maunya di GI gitu ya. Insya Allah ya, semoga ada kesempatannya. Terima kasih Dunga. Oke, dari saya coba balikin maju ke depan. Oke, turun ya. Ini kamu mempelajari sistem transportasi ya. Iya, Pak. Kamu TV panel, breaker panel. Karena kamu belum pernah masuk ke ruang hoistway ya, SAF belum pernah ya. Belum, Pak. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Permasalahannya banyak apa sih di lift ini? Sebenarnya Paling banyak apa? start. Liftnya start, Pak. Start. Kenapa? Biasanya sih itu, Pak. Namanya dari spare partnya itu umurnya sudah di luar dari pemakaian. Emang dari spare part aja yang karena umur? Ya, sih, Pak. Apalagi Selain itu yang pernah kamu dengar gitu? dari safety-nya, Pak, safety gear-nya ada yang nggak bisa. Kenapa nyangkut? Yang kemarin ketika dilakukan tes fungsi safety-nya belum dibenerin. Berarti ada settingan yang nggak beres gitu kan? Pernah nggak ikut supervisi atau kontrol pada saat tim BRK ini kerja? Pernah, cuman kalau malam sekali pernah. Kamu pernah masuk malam? Pernah, Pak. Pernah nih? Ngapain? Dampingin vendor, Pak. Ya dampingin ngapain? Artinya kamu ngeliat apa? Apa yang kamu film, ambil gambarnya, kamu pelajari dari mereka, kamu tanya-tanya atau gimana? Ya, tanya-tanya waktu di ruang mesin waktu itu. Nah, di ruang mesin ngapain? Di dalam mesin itu ada pengujian itu, Pak. Inspection dari panel kontrol, terus kemudian ada cleaning. Inspection. Inspection. Dari panel kontrol atas ke car. Iya, Kak. Terus? Terus pengecekan error sistem, Pak. Juga dihapus-hapus yang kemarin ada Error lognya dihapus-hapus. ya, historinya. Terus ada pembersihan drum, Pak, pulinya. Nah, berapa banyak gram yang keluar dari puli? Maksudnya, Pak? Pembersihan apa di gram kan? Di drum, ya, drum. Oh, drum. Kira bisa, makanya bingung saya kalau ngomong gram. Drumnya. Yang puli itu, Pak. Pernah lihat mereka melakukan pengencangan rope nggak? Tension? Belum, Pak. Belum pernah ya? Belum pernah. Oh. Coba turun dikit. Tin. Nah ini Pak kan BRK yang bawain ya. Ya, Kau pernah baca nggak? Apa isinya ini? pernah. Nah ini bedanya apa nih? 1, 2, 3, 4 apa? MI sama C. Kalau CL ini cleaning, Pak. Nah, Cleaning. terus? Dan yang I inspection, yang M ini maintenance, S2 ada CPSI, satu mungkin CK3 atau Nah, pengecekan secara lebih dalam. yang inspection nih ya. Ini aja. Apa yang dilihat Inspection oleh mereka? Pernah nggak? Kan setahun nih. baik juga. Oleh BRK tuh apa yang dilihat? Cuma inspection doang, cuma
dilirik doang gitu, Iya. ambil kedipin mata beres itu gitu ya. Pemeriksaan inspeksi apa aja yang dilakuin? Ya seperti tadi Pak, untuk ini kan ada tanda-tandanya Pak. Di sini ada visual, ada fungsi, dan ada pengukuran. Yang bedanya apa? Antara S1 S2 sampai dengan Bedanya apa sih itu? Antara lebih apa gitu. Kamu nggak tanya ya? Tadi Pak. Mau masih belum lama, masih ada waktu. Saya tanya nih, ini bedanya apa sih? S1 S2 I M. Ini kan ada, meskipun ada beberapa parameter, ada yang sama nih. Tapi kenapa berbeda di tempat peruntukan ini nih, kolom besar? Tanya. Karena hanya dia yang masih menggunakan form ini nih. Kalau yang lain dipukul rata. Mitsubishi ya, pukul rata aja dia. Sama aja pemeriksaannya. Ini kenapa? Artinya apakah balik ke titik lagi itu harus memakan waktu 2-3 bulan atau ada yang paralel nih? Oke. Tanya ke mereka di lapangan, ya. Kenapa ditanya itu? Ya gitu seperti di gambar gitu doang. Lah iya, tanya kenapa beda? Di sini sama ada, di sini juga ada. Kenapa? Ya. Ya Pak. Kalau nggak jawab, ngomong Pak Tri, apa Pak ini? Oke. Pak, saya nanya didiemin. Apa yang tanya ya? Gitu. Kalau Pak Tri yang tanya kan pasti jawab. Oke Pak, silakan. Oke. Next. Oke. Nah, dari terima kasih ya buat Mas Dunga untuk presentasinya. Untuk slide ini nih, dari pengukuran dan pengecekan semua yang dilakukan pada saat kan pernah ikut kan, Iya. ikut apa namanya supervisi gitu. Nah, biasanya dari yang diketahui lah ya pada saat supervisi itu apa sih temuan-temuan yang biasanya menurut Mas Dunga itu, oh ini kok kayaknya nggak benar nih gitu, oh ini ada masalah ini nih, oh sulit nih gitu. Kira-kira ada temuan-temuan pernah nggak seperti itu? Kalau untuk Misalnya kayak kerusakannya atau sesuatu yang nggak normal, contohnya gitu. Kalau itu sih nggak ada ya Pak, karena saya tuh mengikuti dari ruang sindrom Pak. Kalau di sapnya Oh kalau kesal, oh nggak boleh. Oh, berarti belum pernah naik ke car lift tuh? Belum. Tidak ada sampai bawah tuh? Nggak boleh. Oh, kita juga nggak boleh salah. benar, iya. Nggak boleh. Nah jadi tapi hanya lihat dari LMR ya, Lynch syndrome ya. Iya Pak. Betul. Nah di bagian di ruang mesin itu apa aja biasanya yang yang dikerjakan sama mereka itu? Maksudnya yang bagian-bagian sulit apa aja gitu, yang mungkin ada, oh ini ada wawasan baru nih terkait itu. Mungkin yang pertama itu Pak, pengetesan ART. Sebelumnya saya belum tahu pengetesannya, tesnya gimana. Nah kemarin saya tanya dijawab kalau pengetesnya itu dari trigger dimatikan, terus panel ART itu dengan MCV satu pasnya dinaikkan. Oke. Gitu, Pak. Dan ini hanya dilakukan oleh vendor Pak, boleh jelas. Oke. Terus selain itu? Selain itu Pak, pembacaan di panel kontrolnya, displaynya itu normalnya seperti apa, kalau DRM-nya seperti apa gitu. Oke. Karena memang sebenarnya di ruang mesin itu kan bukan hanya mekanikal tapi kan elektroniknya ada. Ya. Nah, sejauh ini apa yang Mas Dunga ketahui soal elektronik ini? Kalau elektronik, mungkin saya belum tahu secara keseluruhan ya Pak, keseluruhan. Yang pernah diikutin yang hanya yang BRK ya? Yang Hyundai Ya. belum pernah? Kalau jadi jarang-jarang Pak, Hmm. bahkan belum Karena pernah. jarang ada gangguan. Berarti yang pernah mendampingi itu pada saat preventif atau pada saat ada masalah? Preventif sama masalah juga. Masalah apa tuh yang pernah diikutin? Pada saat ada problem apa ya? Kalau ada problem kemarin yang ada noise itu Pak, dari beberapa lantai landing. Oke. Nah itu masalahnya di mana? Masalahnya itu belum ditemukan Pak, karena pertama ada indikasinya
ada noise-nya, yang kedua setelah dicek kan Berarti hanya beberapa lantai gitu ya, Kak? Iya. Secara keseluruhan ya. betul Pak. Kan masih belum diketahui biasanya karena apa. Biasanya sih dari lor atau apa namanya membrannya beton itu kotor gitu Pak, perlu dibersihkan atau ada kering itu juga yang nyangkut gitu. Pernah nggak bilang ke vendornya gitu, Mas kayaknya itu masih kotor, kayaknya perlu dibersihin lagi tuh gitu? Belum pernah sih Pak, kalau takut dibilang tahu. Enggak, maksudnya kan dari kasat mata secara visual kan Bisa ya. bisa aja gitu kan. Mungkin si teknisinya udah membersihkan, tapi kita ngelihatnya kayaknya masih kotor tuh, masih berdebu gitu. Belum Sebenarnya kan apa gitu? Cukup sih. Ya. Udah. Udah. Cukup gitu itu. Kalau dari tadi sistem kembali dari yang awal slide yang pertama Dit. Bahaya. nah itu Tinggal ya. itu kan terlihat dari ARB ya, dilakukan setiap bulan ya, dilakukan setiap bulannya kan, ya saat maintenance. Pengujian itu tadi meliputi apa aja? Kalau pada saat pengetesan ARB yang diperhatikan poin-poinnya apa aja? Poinnya ada pintu sangkar level dan terbuka, Oke. urgensi lampu nyala, dan intercom dari mesin sangkar itu terdengar jelas Pak suaranya. Oh, berarti poinnya dari mulai komunikasinya, levelingnya, sama keterangan daruratnya ya? Ya, Oke. Kalau misalnya itu nggak berfungsi, kalau itu nggak berfungsi. yang terjadi apa? Eh, Saat pengujian nih, berarti kan kondisi orang masih ada dalam sangkar semua ya? Iya. Gitu ya. Kalau itu terjadi mungkin di penumpang akan panik Pak. Karena salah satu sistem itu tidak berfungsi, terutama yang paling penting itu emergensi lampu. Jadi kalau yang langkah yang harus dilakukan oleh si vendor itu sendiri atau tim yang di lapangan pada saat itu tidak berfungsi, berarti harus melakukan apa? Proses apa? Terus melakukan proses yang pertama itu dilihat dulu Pak apa yang kurang berfungsi nih, kemudian jadi ke pihak itu dimana ntar di schedule kembali terus dilakukan pengecekan atau penggantian seperti baterai mungkin. Maksudnya kemarin baterai ya? Ya. Ini punya bapak nih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila lebih dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenapa tulisan thank-you-nya sama ya? Fontnya sama. Yeay. Berarti Tinggal satu lagi ya. Iya. Pak Oki, Patri. apa tuh? Penilaiannya udah selesai semua belum?